بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kami hormati seluruh jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pimpinan cabang Muhammadiyah Sandajin, PCPN, PCNA, Aisyah dan seluruh jamaah. Pertama pada malam hari ini yang berbahagia, kita bersyukur atas nikmat yang selalu Allah curahkan di sepanjang nafas kehidupan kita. Marilah seiring dengan detak jantung yang masih berdenyut, kita tingkatkan iman, takwa dan amal ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam semoga tetap berlimpahkan pada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada seluruh umatnya yang setia dan bertakwa hingga zaman itu berakhir, insyaallah termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kami mencoba untuk menyampaikan langkah-langkah bermuhammadiyah atau beraisyah, karena banyak di antara umat yang selama ini yang aktif di Muhammadiyah maupun yang simpatisan Muhammadiyah itu kadang kurang memahami bagaimana kita menggerakkan perserikatan Muhammadiyah. Kita berada di salah satu amal usaha Muhammadiyah, yaitu masjid. Itu amal usaha Muhammadiyah, amal dan usaha yang dilakukan karena menggerakkan aktivitas bermuhammadiyah. Kalau kita renungkan fitrah kehidupan manusia itu, dari mulai dalam kandungan sampai lahir di muka bumi ini akan menjalani suka dan duka dalam kehidupan. Kadang di dalam kandungan ibu, pada saat kita masih di kandungan ibu, juga punya suka dukanya. Ada yang kadang lancar tanpa ada masalah dalam kandungan ibunya, kemudian sampai lahir di muka bumi ini pun dengan senyum dan kebahagiaan lahirlah jabang bayi yang juga menjalani perjalanan hidup suka dan duka dan berbagai masalah dihadapi. Tapi itu semuanya itu adalah ujian, cobaan atau musibah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang Allah turunkan dengan nikmat-nikmat yang ada. Semua adalah iradah, takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia dilahirkan penuh dengan cobaan sebagai ujian. Untuk apa? Untuk mengukur dan menilai sejauh mana iman dan amal soleh kita. Maka perjalanan hidup kita yang silih berganti, bahagia, duka, tangis, dan air mata, itu adalah sebenarnya untuk membuat diri kita menjadi kuat, menjadi sehat. Jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian setelah dalam perjalanan itu akan terukur dan ternilai siapa insan yang bertakwa, siapa insan yang senantiasa menegakkan dan menjalankan amal soleh di sepanjang nafas kehidupannya. Begitu juga ketika kita berorganisasi. Ketika berorganisasi sejak berdirinya Muhammadiyah
tahun 1912 lahir juga penuh dengan problematika yang dihadapi. Cobaan-cobaan, ujian dan musibah yang dialami oleh Muhammadiyah bukan semakin lemah, bukan semakin surut semangatnya, termasuk mujahidah Muhammadiyah yang di Aisyah, yang termasuk organisasi otonom, akan semakin kuat. Nyatanya sudah sampai usia 109 tahun. Teruji, terukur, dan terorganisir dengan baik. Tetapi yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana kita melahirkan generasi penerus kita. Usia-usia semakin tua, Muhammadiyah semakin menua, dan sementara penggerak-penggeraknya juga semakin tua dan satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tokoh yang ada di Pucang Gading adalah Bapak Profesor Dr. Susyono. Kemudian Pak siapa? Ya. Juga satu persatu jamaah haji kaki kita. Itu sebenarnya pelajaran bagi kita. Alhamdulillah di Pucang Gading yang menggerakkan adalah anak-anak muda dari PCPN Pucang Gading yang bagus, termasuk anak-anak muda yang sudah lulusan Gontor, ada dua. Artinya banyak generasi muda yang siap meneruskan aktivitas bermuhammadiyah. Apa cara yang harus dilakukan kita bermuhammadiyah? Yang pertama, bermuhammadiyah atau beraisyah, yaitu berislam dengan kafah. Kita berislam dengan kafah itu termasuk bermuhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu tidak akan terlepas dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhannya dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kita. Jadi bukan hanya Islam yang kita tegakkan, kita sempurnakan secara pribadi untuk individu kita, tetapi Islam yang harus kita pupuk dan kita sempurnakan di organisasi yang kita gerakkan, yaitu Muhammadiyah dan Aisyah. Maka tidak akan terlepas majelis taklim seperti malam hari ini, karena merupakan bagian yang akan bisa membentuk generasi penerus Muhammadiyah dan Aisyah. Memang kalau dilihat dari sisi jumlah warga Muhammadiyah dengan organisasi yang besar yang lainnya mungkin lebih kecil, tetapi amal usahanya akan lebih besar dibandingkan dengan organisasi yang besar. Karena apa? Kalau ukurnya adalah kafah di dalam menggerakkan Muhammadiyah. Hal-hal yang harus kita sempurnakan pada saat kita menjadi Islam yang kafah atau bermuhammadiyah secara kafah. Yang pertama, kita harus berani menyuarakan dan tidak takut untuk menyuarakan Islam dimanapun kita berada. Termasuk bagaimana kita berani menyuarakan Muhammadiyah. Kan banyak ya orang yang mengaku Muhammadiyah tapi takut mengatakan dirinya Muhammadiyah, izin atau nanti dibenci sama orang-orang di sekitarnya. Kalau mau bermuhammadiyah yang kafah harus berani menyuarakan.
organisasi yang resmi, organisasi yang sudah teruji 109 tahun dan sudah sangat berperan di dalam kancah pergerakan nasional di Indonesia mulai zaman penjajahan sampai sekarang. Kemudian meyakini kalau kita sebagai seorang mukmin, sebagai muslim, meyakini tentang keimanan dan keislaman kita. Begitu juga sebagai Muhammadiyah meyakini bahwa Muhammadiyah adalah sebagai wasilah di dalam menggerakkan dan mendakwahkan Islam melalui organisasi. Jadi nggak usah takut, harus kafah Muhammadiyah, jangan setengah-tengah. Soalnya kalau bermuhammadiyah itu hanya untuk mencari yang senang-senang saja. Banyak orang yang bermuhammadiyah yang berada di pinggiran. Ketika menyenangkan dia masuk, ketika menyusahkan pergi. Gitu. Lah udah berpengalaman. Termasuk Pak Farkan ini yang membuat fondasi dalam amal usaha Muhammadiyah bukan Jatim dan yang lain tokoh-tokoh yang sudah mendahului kita. Jadi bukan hanya menyuarakan tentang Islam, tentang Muhammadiyah, tetapi meyakini kebenaran tentang gerakan-gerakannya. Tetapi juga kita berperan juga di dalamnya, bukan hanya menyuarakan, meyakini, tetapi juga kita harus proaktif menjadi insan yang menggerak. Apa gerakannya? Ya melalui amal usaha Muhammadiyah, sekolahan, majelis taklim, ada lazismu dan majelis-majelis yang lain yang ada di Muhammadiyah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk menyempurnakan iman dan Islam kita, menyempurnakan bermuhammadiyah kita dengan hal-hal diantaranya adalah kita memproses kesempurnaan iman dan tauhid. Tidak berhenti untuk mencari ilmu di dalam Muhammadiyah. Jangan sampai aktif di Muhammadiyah, mau menggerakkan Muhammadiyah tapi tidak ada pengajian, tidak ada kajian, sehingga akan vakum, tidak ada aktivitas. Termasuk membuktikan amal solehnya. Jadi memberikan kesempatan kepada siapapun, jangan sampai penggerak-penggerak Muhammadiyah nganggur, tidak ada aktivitas, gerak. Nilai ketakwaan, semangat jihadnya, kemudian senantiasa memotivasi untuk istiqomah, senantiasa menjaga keikhlasan dalam bermuhammadiyah, dan juga tidak ketinggalan senantiasa sabar menghadapi cobaan apapun. Kemudian yang kedua, bermuhammadiyah atau beraisyah dengan berdakwah istiqomah, secara istiqomah dan qanaah. Inspirasi dalam bermuhammadiyah secara istiqomah dan qanaah disampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomahlah, tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepada kamu dan juga orang yang tobat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Istiqomah itu konsisten, terus menerus. Maka bermuhammadiyah dalam berdakwah itu harus istiqomah, terus menerus. Berbagai cobaan yang kita hadapi adalah bagian
bagian yang bisa menguatkan perjuangan kita. Maka saya sangat cocok ketika penggerak-penggerak Muhammadiyah, baik yang di amal usaha Muhammadiyah sekolahan, SD, SMP, TK, PAUD, itu adalah sebagai mujahid dan mujahidah Muhammadiyah. Karena mereka bersungguh-sungguh dalam menggerakkan Muhammadiyah. Dengan kadang di dalam berdakwah secara istiqomah ini, tantangan kehidupan keluarga. Kadang begini Pak, sudah bekerja di Muhammadiyah dengan baik, dengan mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, kadang masih di payudara. Disinilah diuji keistiqomahan kita. Karena yang disebut dengan sifat qanaah itu, ya siap ikhlas menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, tetapi tidak akan menyurutkan semangat untuk beraktivitas sebagai mujahid dan mujahidah di amal usaha Muhammadiyah dan dakwah. Dengan gaji yang pas-pasan, saya tidak mengatakan kurang Pak, gaji yang pas-pasan Pak di Muhammadiyah itu, termasuk saya kerja di Muhammadiyah, di pimpinan wilayah Muhammadiyah, gajinya pas-pasan. Harus disyukuri gaji yang pas-pasan dibanding lebih, harus yang pas. Ketika anak kita sekolah perlu membayar SPP, pas ada, enak mas ada. Ketika anak kita sudah dewasa, sudah selesai kuliahnya dan segera nikah, ketika anaknya nembung kepengen nikah, pas duit, kan enak. Insya Allah bermuhammadiyah yang lebih mengarahkan aktivitasnya karena ingin membuktikan nilai-nilai ketakwaan, maka di dalam surat At-Tolak sudah menjadi inspirasi semangat kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Awal ini termasuk saya semangatnya yang ini. Karena di Muhammadiyah dengan apapun yang kita lakukan yang kadang orang menganggap itu sepele, bola bali rapat, esok awan sore rapat, tetapi membahas berbagai problem permasalahan pergerakan Muhammadiyah. Pagi ini rapat di wilayah, nanti siang rapat di daerah, malam rapat di cabang, nanti rapat lagi di mana? Rapat. Tetapi inilah yang harus kita lakukan, tidak bosan. Maka salah satu kuncinya adalah senang. Kalau bermuhammadiyah susah, itu perlu digorengi sebabnya. Dan dengan yang di cabang itu susah orang bermuhammadiyah. Ini penting ya, karena waktunya sangat terbatas, makanya saya loncati saja. Ini istiqomah. Ya. Tips supaya perjuangan kita istiqomah, yang pertama niat yang ikhlas. Ibu-ibu ya ikhlas. Majelis taklimnya ibu-ibu masih jalan? Masih, alhamdulillah. Karena saya lama nggak ngisi, karena daring. Lakukan amalan secara bertahap, orang usah ngoyo-ngoyo. Hari ini kekuatan dan kemampuan kita apa? Termasuk bangun masjid, belum 100%, baru di fondasi saja. Insya Allah akan memberikan kemudahan. Ketika kita tidak bosan untuk mencari donatur, kita tawarkan, tidak paksa, menawarkan kepada mereka untuk nitip kehidupan akhirat, beramal sholeh, bersabar dalam menjalankan aktivitas apapun di Muhammadiyah. Nah, orang sabar
itu mesti monesu, Pak. Karena apa? Ketika program-program tidak dijalankan bersama, melu berake paling ngomong gue tok, liane ora gelem aktif, akhirnya lupa itu. Jadi ya, lupa itu ini akan bisa menyebabkan salah satu di antara sakit hati. Ketika sakit hati, meninggalkan Muhammadiyah. Mutung, wala taqnatu min rahmatillah. Dilarang itu mutung. Janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ujian. Karena 3 periode saya jadi pimpinan cabang, jadi luar biasa. Di problematikanya di tingkat cabang itu mungkin lebih berat daripada tingkat daerah maupun wilayah. Karena di tingkat grassroots langsung ngalami keluarganya. Jadi problem langsung. Sedangkan kalau di daerah itu kan hanya kebijakan-kebijakan saja isinya. Termasuk daerah, wilayah, dan pimpinan pusat. Maka yang perlu kami sampaikan tentang sifat qanaah ini penting bagi kita. Suatu sikap yang rela menerima dan selalu merasa cukup dengan hasil yang sudah diusahakan, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas, juga perasaan kurang. Tetapi tetap optimis dan semangat untuk selalu berusaha. Ini, walaupun usaha kita mungkin belum berhasil, membangun amal usaha belum berhasil, tetapi tetap optimis. Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya. Ketika proses nilai-nilai ketakwaan dalam bermuhammadiyah selalu kita proses, dan selalu kita gerakkan. Kemudian yang ketiga, bermuhammadiyah atau beraisyah, berorganisasi dengan amanah. Ini penting. Jadi kita aktif di Muhammadiyah adalah menjalankan amanah mulia. Karena gerakan Muhammadiyah adalah mengamalkan segala apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menjauhkan dari apa yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak main-main bermuhammadiyah. Banyak sudah melahirkan karya-karya yang berharga dan bermanfaat untuk orang banyak, bahkan seluruh dunia. Manfaatnya organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah adalah amanah dari Allah, walaupun dikemas dalam sebuah organisasi. Ini amanah, kalau itu sudah bentuknya amanah, adalah merupakan suatu aktivitas yang mulia dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sikap amanah ini termasuk salah satu dari sifat yang dimiliki oleh Nabiullah Muhammad SAW. Sidik, amanah, adil, dan amanah. Nabiullah Muhammad SAW bersabda kaitannya dengan masalah pemimpin ini. Kamu sekalian adalah pemimpin, dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang kamu pimpin. Walaupun ini mungkin apal golepal kita tentang masalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah, akan tetapi kadang untuk membuktikannya bahwa kita adalah sebagai pemimpin, kadang-kadang sifat-sifat pemimpin kita tidak pupuk dengan baik. Kemudian seorang imam atau pejabat apa saja adalah pemimpin, dan ia akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atau suami adalah pemimpin dalam lingkungan keluarganya, dan dia akan ditanya tentang apa yang dipimpin. Maka ini penting, karena seluruh aktivis Muhammadiyah itu orang yang memiliki keluarga.
Maka jangan sampai sibuk ngurusi organisasi tapi keluarganya terbengkelai gabung. Harus bisa memimpin dengan baik keluarga kita dan juga bisa memimpin organisasi dengan baik. Tidak boleh dosa gede. Orang perempuan atau istri juga pemimpin dalam mengendalikan rumah tangga suaminya dan juga akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Kan ada juga di Muhammadiyah, istrinya aktif di Aisyah, suaminya tidak aktif di Muhammadiyah. Itu juga akan jadi masalah gitu. Ketika bola-bali rapat sampai malam, mulai diseneni, diselosoni, direboni, dikengkis, gitu. Itu juga jadi masalah. Akhirnya dia akan lebih taat kepada suami atau organisasi. Pertanyaannya begitu. Mesti dia akan memilih taat kepada suaminya. Maka harus dimanage dengan baik sebagai aktivis Aisyah maupun Muhammadiyah. Harus juga dirembuk dulu dengan pasangan hidupnya. Jangan sampai timpang. Harus dua-duanya keluarganya juga diopeni dengan baik dan maju, dan juga organisasinya digerakkan dengan baik. Pembantu rumah tangga juga pemimpin dalam mengawasi harta benda majikannya, dan juga dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Hadis riwayat Ahmad muttafaqun alaih. Yang keempat, bermuhammadiyah atau beraisyah, berjuang dengan ikhlas dan mujahadah. Tadi disinggung berkali-kali di depan. Berjuang di Muhammadiyah memang harus ikhlas. Nah, orang ikhlas ganjaran hilang. Mengapa para pemimpin kader warga Perserikatan Muhammadiyah begitu gigih mengemban misi yang sesungguhnya berat? Jawabannya, mereka ikhlas dan memiliki jiwa jihad. Kalau aktif di Muhammadiyah tidak memiliki jiwa jihad dan tidak memperjuangkan keikhlasannya, mesti tidak betah, mau melarikan diri diam-diam. Kenapa mereka begitu aktif dan tetap bertahan dalam berjuang? Karena berjuangnya benar-benar tulus, mengerahkan segala kemampuan semata-mata karena Allah. Yang namanya jihad itu adalah mengerahkan segala potensi yang kita miliki. Apalagi anak-anak muda. Anak-anak muda mulai harus menggerakkan dari saat ini, karena suatu saat yang tua-tua itu mesti akan mati. Ya, termasuk di tempat saya, betul, sudah ditinggalkan yang Rahman. Akhirnya saya yang dituakan, walaupun belum begitu tua, tapi sudah dituakan. Tapi kalau dilihat dari fisiknya, memang rambut saya sudah putih, jadi pantas jadi orang tua. Disadari betul bahwa berjuang di Muhammadiyah merupakan perwujudan dari ibadah, amal soleh. Jadi motivasinya itu, Pak, Ibu sekalian. Termasuk angkatan muda. Kemarin angkatan muda di tempat saya itu diundang pengajian angin kok. Pemenik mengurusi pengajian. Wangel. Kata-kata sepuluh itu nom di ini. Saya ngambil cara yang disenangi oleh anak-anak muda. Saya buat acara bakar-bakaran. Kita bakar rumah, bakar jagung, bakar telo silbu kemarin, terus bikin mie masing-masing. Anak muda NA, PCPM, saya undang, termasuk yang hadir itu malah justru lintas cabang. Hampir 100 orang datang. Saya belikan 1 jus mie instan.
kemudian 10 kilo terosil itu habis kurang habis. Terus kopi, teh, susu saya siapkan. Itu nggak seberapa dibanding nanti penggerakan dengan cara-cara seperti ini. Mereka bisa kumpul, jujur tidak ada pengarahan, sebetulnya ada ngobrol bareng dan sharing. Ternyata ketika diungkapkan oleh anak-anak yang muda, permasalahan apa nek dikon ngaji ki angel. Ternyata terlihat termunculkan, disampaikan. Kenapa? Kamu kan sibuk Pak, sibuk apa? Kuliah Pak, apa yang kerja? Memang iya, kita akui. Dan saya pasrahkan untuk membuat inovasi dan kreativitas anak-anak muda. Silakan mengadakan pengajian. Sementara masih pengajiannya bergabung dengan Muhammadiyah Ahad pagi baru subuh. Memang jamaahnya sekarang sudah lumayan 100 lebih. Awalnya Pak, saya sampaikan berjuang dengan ikhlas di Muhammadiyah. Awalnya itu kami mengadakan pengajian pada subuh itu karena berkali-kali pimpinan yang terdahulu nggak berhasil, saya membuat pengajian sendiri pada subuh. Jamaahnya berapa? 7 orang. Mas Afak ngerti untuk itu 7 orang. Dan yang membuat snack dan teh, kopi itu istri saya. Jadi pada subuh jam 3 sudah bangun sambil tahajudan kalau godok wedang. Anak itu paling hebat itu ibu. Godok wedang, taruh tahajudan, taruh siap-siap pasang. Itu 5 pekerjaan bisa jadi 1. Tapi nek bapak-bapak iso. Maka kalau triko kalau ngedusi anak. Dari 7 peserta, 7 jamaah, kami tetap yang isi saya rutin. Kemudian hampir berjalan 6 bulan. Sudah mulai 2 kerak teh dengan gelas bimbing itu ya. 2 kerak kan 1 kerak 25. Berarti kalau 2 kerak 50. Nah saat itu mulai ditanya, Pak, sing damel snack kali wujudan itu sinten. Nah ini sih tak tunggu-tunggu. Akhirnya saya jadwal panitianya siapa, Ahad pagi, dan siapa saksi konsumsinya. Akhirnya yang giliran konsumsi dijadwal sampai dengan sekarang. Ya, luar biasa. Setelah mereka diberikan kesempatan untuk beramal, pulau kali 4, pulau 3, pulau 4. Bahkan yang Jumat berkah itu yang berjalan sampai dengan sekarang itu 300 bungkus lebih, bahkan kadang sampai 400 bungkus. Dia Imam Khatib Jumat di tempat lain masih hafal, tahu persis dia. Dan bisa ngorek kerupuk, kresek. Itu karena apa? Almarhum Bapak dan Hermana itu yang punya pabrik kerupuk, dia memang ini anaknya ini. Nah ini yang paling kecil anaknya. Pak Endang Hermana ini. Nah ini. Yang hafid Quran sus 30. Ya. Ya hadir ya. Dan Mutia. Itu memang berdua ini dulu selalu dolan, nggak ngaji, TPQ juga nggak mau, pendekan pohon serme di depan rumah saya itu, karena mandi nggak mau, cari-cari ibunya. Dan akhirnya saya tawari, yuk ke pondok, mau ya berdua ya, sampai dengan sekarang alhamdulillah. Jadi memang untuk menggerakkan Muhammadiyah itu harus sabar dan ikhlas. Gak usah khawatir bahwa rezeki keluarga kita akan berkurang dengan pergerakan menggerakkan Muhammadiyah. Tidak, pasti Allah akan memberikan rezeki melebihi yang kita inginkan. Karena keberkahan itu. Kaitannya dengan ikhlas,
Maka ada beberapa kalimat-kalimat yang bijak yang mungkin menjadi renungan kita. Orang yang ikhlas tidak pernah kecewa dengan amal baik yang telah dia lakukan, karena yakin Allah Maha melihat dan akan membalasnya dengan adil. Orang yang ikhlas tidak silau oleh gemerlapnya dunia, sehingga dia tidak pernah mencintai dunia melebihi cintanya kepada Allah. Munsewu, kalau dilihat aktivis Muhammadiyah dari tingkat pusat sampai ke tingkat ranting, rumahnya itu rata-rata sederhana, tidak mewah. Banyak tapi yang mewah banyak, mepet sawah soalnya. Rumahnya sederhana. Karena apa? Lebih memperbanyak pengorbanannya, aktivitasnya untuk berjihad di Muhammadiyah. Sehingga kadang-kadang orang mikir mempunyai rumah dan memberikan kemegahan rumah, karena akan ditinggal dan tidak akan ketemu kecuali yang sudah diwakafkan, disedekahkan. Bekerja keras adalah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak, sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Ini penting. Mesti orang yang ikhlas mesti akan memegang dada ikhlas. Tidak ikhlas itu tidak mesti kesini, karena hati. Ketika memberikan sesuatu kepada orang lain yang kemudian orang lain yang kita beri itu bahagia, itu rasanya ikut bahagia. Termasuk berkarya di Muhammadiyah, Nursewu. Ada aktivis Muhammadiyah yang mengorbankan hartanya, termasuk Kiai Ahmad Dahlan. Ketika beliau itu mau membayar guru-guru orang-orang jubite, barang-barang yang dimiliki yang berharga yang ia punya digadekan. Tetapi pejuang-pejuang lain seperjuangan dengan Kiai Ahmad Dahlan tidak mau membeli barang-barang yang digadekan, malah justru membantu kepada Kiai Ahmad Dahlan untuk bisa membayar guru-gurunya tanpa harus menggadekan barang-barang. Semoga begitu. Kita ada juga ya di daerah Kebumen, itu ada, karena saya orang Kebumen, sebuah madrasah milik Muhammadiyah itu pintunya belum ada, jendelanya belum ada tutupnya. Akhirnya karena memang kantor itu harus segera diresmikan, pintu kamar sama pintu jendela rumah itu dicopot untuk sekolah. Kemudian jendela rumah hanya diganti dengan sarungnya bapaknya seorang tahun ditutup, si penting ketutup nyamuk orang itu. Kemudian tetangganya bertanya, Pak, kok yo tegel-tegele karo anak bojo? Loh, urusanku, wong sing ikhlas aku. Lah nek urusan golek rumahku kan iso digolek. Aku isi sehat. Luar biasa ya. Ternyata Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Ketika tetangganya yang punya kebun jati itu sedang panen, ada beberapa sekitar 7 pohon jati. Pintu jendela dan pintu rumah yang tadinya untuk sekolahan itu mau dikembalikan oleh orang yang mau mewakafkan pohon jatinya untuk pintu dan jendela sekolah atau kantor. Bapak aktivis Muhammadiyah ini nggak usah saya sebutkan, nggak mau dikembalikan. Udah itu nanti jenengan mau mewakaf untuk sekolahan saja. Yang punya saya itu nggak usah diganti. Nanti saya nggak akan ketemu dengan jendela saya di surga. Jadi yang dimaksud jendela di surga itu adalah nilai keberkahan dan pahalanya. Dia sangat meyakini dengan kaidah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah sebagai tempat untuk menanam. Nanti buahnya akan dinikmati di kehidupan akhirat. Sangat yakin Bapak ini.
Saya harus ketemu dengan apa yang sudah saya korbankan dengan ikhlas untuk Muhammadiyah dan untuk Islam. Dia sangat yakin, sehingga pada saat itu dia udah kalau begitu. Tetapi diam-diam yang punya pohon jati itu membuatkan jendela kamarnya pejuang ini, mujahid ini, dan juga pintu rumahnya. Akhirnya bagaimanapun juga dia menerima. Ya sudah, kalau sudah jadi ya sudah, saya terima. Alhamdulillah. Dia berdoa, dia mendoakan kepada si pemiliknya. Dia tetap yang dia korbankan untuk Muhammadiyah tetap akan dapat pahala. Ciri amal tidak ikhlas adalah ketika muncul perasaan kecewa jika apa yang dilakukan belum berbuat seperti atau belum berbuat seperti yang dikehendaki. Musibah. Ketika jenengan kecewa dengan generasi-generasi muda, itu menunjukkan tidak ikhlas. Tetapi generasi muda dalam menggerakkan Muhammadiyah mulai jimono, berarti ada yang belum ada yang belum pas untuk generasi penerusnya. Karena suatu saat generasi penerus itu juga akan menjadi sempurna karena perjalanan perjuangannya dikawal dan didampingi oleh kita yang tua-tua. Itu harus. Karena saya di Muhammadiyah sejak SMP, kemudian punya anak juga. Tadinya istri saya itu tidak begitu paham dengan Muhammadiyah karena memang tidak pernah berorganisasi. Seperti yang saya sampaikan di awal-awal tadi, bulan itu orang pasti bahas apa-apa. Ketika dia sudah jadi pimpinan Aisyah, baru bisa merasa Jibril Aisyah juga gawean bukan yo. Ayo, nanti saya juga gitu kan, tak boleh di gaweanmu, gawean Aisyah di ngurusin TK 4 itu mau, karena masing-masing ranting kepala TK-nya itu punya ego yang tinggi. Bukan TK-ku, bukan TK-nya Aisyah. Nah, kok juga, padahal itu TK abal. Nah, ini yang perlu dibenahi. Kemudian hati-hatilah kalau melihat amal yang kita lakukan mulai melemah ketika diberi kesenangan. Sebab itu adalah tanda bahwa kita kurang ikhlas dalam beramal. Ayo, jangan cari sisik melik dalam bermuamalah. Tolong, nanti jadi gak ikhlas. Yang dimaksud dengan sisi melik itu cari hidup di Muhammadiyah, nanti jadi gak ikhlas. Di Muhammadiyah adalah tujuan. Ini ada makan-makan bersama atau minum bersama, nyenek bersama, itu bagian dari kegiatan Muhammadiyah, itu harus disyukuri. Tetapi jangan sampai mencari hidup di Muhammadiyah hanya mencari hidup di Muhammadiyah, harus memperjuangkan. Kemerdekaan hakiki adalah bila kita tidak diperbudak keinginan untuk dipuji, dihargai, dihormati, dibalas budi oleh orang lain. Kemerdekaan adalah milik orang yang ikhlas. Mensehu, perjuangan kita jangan sampai mencari pamrih. Ketika menggerakkan lazismu sudah membantu orang yang tidak mampu rumahnya dibedah dengan baik, orang ucapan terima kasih, nggak mau aktif di Muhammadiyah, tak bantu. Orang belum aktif di Muhammadiyah, jangan sampai terucap, tolong. Tetapi supaya dia aktif di Muhammadiyah, dekati dengan baik, jangan menunggu, dekati, rangkul mereka. Ayo melu pengajian, harus begitu. Bahkan ya lazismu di tempat saya itu Dayang Sari, itu ternyata yang kami bedah di daerah Tambak Rejo, ini termasuk oleh orang ikhwan, orang NU, yang tetangganya adalah pimpinan NU cabang. Nah, baru tahu habisnya lumayan sampai hampir 60 juta untuk bedah rumah. Itu bukan bedah rumah, tapi buat rumah. Ya sudah, kita berikan, sudah serah terima. Kita ikhlas, kita sudah menyerahkan kepada mereka, titik.
tolong ibu dan anak cucunya untuk tetap menjalankan sholat 5 waktu, menghadiri pengajian-pengajian di tempatnya Pak Ustadz Pak Kiai sebelahnya, yang termasuk rumah Pak Fikri. Titiknya hanya itu. Rumah ini adalah kami bangun dari iuran warga Muhammadiyah dan juga simpatisan Muhammadiyah untuk penjenengan satu warga. Karena satu rumah yang diameternya hanya 85 meter persegi dihuni oleh 4 keluarga. Orang Surabaya kita pasangan. Ketika saya menjumpai rumah itu, ini kamar mandi, sebelah ini kamar mandi, dan ini untuk duduk. Ini kamar yang jendelanya tidak ada tutupnya, hanya ditutup dengan sarung. Lah kok iso tidur? Ketika saya buka kasurnya yang dari busa itu, karena kita akan memperbaiki, isinya adalah sarang tikus piro. Kok iso turu di atas sarang tikus piro? Itu yang saya tidak bisa bayangkan. Setiap banjir, setiap hujan tidak begitu deras, mesti banjir. Padahal ibu yang janda itu sudah sendirian, tidak ada suami. Ini dilanjutkan ya. Sampai jam berapa? Sampai Isya. Kesulitan untuk ikhlas adalah masukkan kalau ego di dalam perlu dikecilkan, di egoisitas kita dikecilkan supaya kita ikhlas. Jangan merasa bangga saya itu pimpinan loh. Jangan begitu. Meraih keikhlasan itu tidak mudah, tetapi kita harus berlatih. Sebab tanpa ikhlas kita tidak akan memperoleh pahala ibadah dan ketenangan hidup. Atau gimana? Dan yang terakhir, bermuhammadiyah atau beraisyah harus berani berkorban dengan jiwa dan harta. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika al-muttaqun. Menurut saya ya, orang yang sudah terbiasa dalam perjuangan baik di Muhammadiyah maupun di organisasi yang lain itu tanpa pamrih. Utamanya adalah aktivis-aktivis dakwah. Itu dari jauh maupun dekat dia untuk bisa mengisi diamanai untuk mengisi pengajian harus menghadiri, kecuali ada udzur sakit atau memang ada kepentingan yang sangat di dalam keluarga. Karena ini adalah perjuangan. Dia berjihad harus bisa mengorbankan jiwa dan juga termasuk harta. Waktu yang kita miliki adalah waktu yang memang Allah anugerahkan kepada kita, yang harus kita manfaat sebaik-baiknya. Maka untuk berkorban di dalam beraktivitas di Muhammadiyah itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, walaupun disesuaikan dengan kemampuan kita. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, bahwa kita di Muhammadiyah, di Aisyah, di Pemuda Muhammadiyah, di Masyiatul Aisyah sebagai pemimpin itu harus pintar, harus pintar paham organisasi, harus benar, jadi menggerakkannya sesuai dengan aturan-aturan dan kaidah organisasi. Kemudian harus benar. Benar itu adalah terkait dengan sopan santun dan etika berorganisasi. Kemudian kober, sudah pinter, benar tapi ora kober, organisasi ini akan mati, tidak akan bisa bergerak. Maka marilah melalui pengajian yang singkat ini, semoga apa yang kami sampaikan bisa memotivasi dan menginspirasi semangat berjuang kita di pimpinan cabang Bocah Gading, termasuk kader-kader mudanya pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah dan Masyiatul Aisyah, termasuk dampingi Ibu Aisyah untuk anak-anak NA ini supaya generasi-generasi muncul dan anak-anak kita diajak aktif dalam. Demikian, walaupun masih banyak
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.